Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya. Selamat pagi, Salam. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sungguh sebuah sukacita kita dapat bersua kembali di hari Minggu, tanggal berapa ini tadi? Kok lupa ya? Tanggal 26. Oh, tanggal 26 Juli 2020. Iya. Kita bersua lagi di dalam ibadah Minggu KPAR ya. Dalam hari Minggu ini sudah banyak kita lewati dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan tibalah saatnya hari Minggu kita memuji Tuhan. Adik-adik, hari Senin kemarin kan kita sudah mulai masuk sekolah ya, sudah beraktivitas lagi di pembelajaran kita lagi ya. Saatnya kita akan memulai ibadah kita pagi ini. Kita bersama dengan Pamong Ibu Uditias ya. Terus dengan kakak-kakak kita Mas Nathan dan juga Mas Victor dan saya sendiri Pamong Rina. Kita menyemarakkan pagi ini terlebih dahulu dengan kita menyanyi lagu pujian nomor dari Kidung Ria nomor 16. Ku masuki gerbangnya. Senyum ya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia penghiburku.
kita sudah memuji Tuhan, sudah dipersiapkan ya tadi ya, dari Alkitab, kemudian apa lagi? Kidung Ria. Persembahan, Iya. terus Kidung Ria, Iya. ya sudah dipersiapkan ya semua. Kita akan masuk di dalam doa pembukaan terlebih dahulu. Kita satukan hati kita bersama-sama berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih ya Bapa, di pagi hari ini ya Bapa, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu ya Bapa, mengucapkan syukur terima kasih karena Engkau senantiasa memberkati dan menyertai kami. Tuhan, di ibadah kami pagi ini ya Bapa, kiranya kasih-Mu senantiasa memberkati kami, Engkau menyiapkan tubuh, jiwa, dan hati kami ya Bapa, biarlah kami boleh memuji nama-Mu dengan penuh sukacita ya Bapa. Biarlah segala beban, segala permasalahan ya Bapa, boleh kami tinggalkan dan kami boleh bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, dari awal, tengah, hingga akhir dari ibadah ini hanya mau kami serahkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sudah dilihat, sudah berjalan keluar belum? Kita lihat udara pagi, sinar matahari, dan juga tanaman yang tanaman, segar-segar ya. Iya. Iya. Kita juga akan memuji Tuhan kembali dari Kidung Ria nomor 31 dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, masih semangat ya? Masih semangat pagi? Masih Ya. bersukaria, bersukacita. Ya, kita akan masuk di dalam firman, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu ya Bapa, mengucapkan syukur terima kasih ya Bapa, karena sampai saat ini Engkau masih memberkati kami ya Bapa. Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu ya Bapa, juga merenungkan apa yang menjadi firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati hati kami ya Bapa, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi landasan di dalam kehidupan kami dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau juga memberkati Pamong Ibu Uditias ya Bapa, yang akan menyampaikan berkat firman-Mu ini ya Bapa. Kiranya Engkau senantiasa memberkati dengan karunia Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Selanjutnya kami persilahkan Ibu Uditias untuk menyampaikan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya nanti kita akan memuji Kidung Ria nomor 17, Kusiapkan Hatiku Tuhan.
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita membaca firman Tuhan. Sebelumnya udah pada siap belum Alkitabnya? Mestinya sudah ya. Iya. Terus untuk anak-anak balita bisa minta tolong ayah, ibu, mama, papa, dan kakak-kakaknya ya. Mari kita buka Alkitab kita dari Alkitab Hakim-Hakim 8 ayat yang keempat sampai 21. Sudah belum? Hakim-Hakim itu Alkitab perjanjian lama apa baru? Perjanjian lama. Oh ya, perjanjian lama. Belum lupa ya. Udah ya anak-anak ya. Hakim-Hakim 8 ayat 4 sampai 21. Orang Median dikalahkan, raja-rajanya dibunuh. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia ke 300 orang yang bersama-sama dengan dia. Meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Dan berkatalah ia kepada orang-orang Sukot, "Tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini. Sebab mereka telah lelah dan aku sedang mengejar Sebah dan Salmuna raja-raja Median." Tetapi jawab para pemuka di Sukot itu, "Sudahkah Sebah dan Salmuna itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu?" Lalu kata Gideon, "Kalau begitu, apabila Tuhan menyerahkan Sebah dan Salmuna ke dalam tanganku, aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri padang gurun dan onak." Maka berjalanlah ia dari sana ke Penuel dan berkata demikian juga kepada orang-orang Penuel. Tetapi orang-orang ini pun menjawabnya seperti orang-orang Sukot. Lalu berkatalah ia juga kepada orang-orang Penuel, "Apabila aku kembali dengan selamat,
maka aku akan merobohkan menara ini. Sementara itu Sebah dan Salmuna ada di Karkor bersama-sama dengan tentara mereka. Kira-kira 15.000 orang banyaknya, yakni semua orang yang masih tinggal hidup dari seluruh tentara orang-orang dari sebelah timur. Banyaknya yang tewas dan ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Gideon maju melalui jalan orang-orang yang diam di dalam kemah di sebelah timur Nobah dan Yogbeha, lalu memukul kalah tentara itu ketika tentara itu menyangka dirinya aman. Sebah dan Salmuna melarikan diri, tetapi Gideon mengejar mereka dan menawan kedua raja Midian itu, yakni Sebah dan Salmuna. Sedang seluruh tentara itu dicerai-beraikannya. Kemudian kembalilah Gideon bin Yoas dari peperangan dengan melalui pendakian Hores. Ditangkapnyalah seorang muda dari penduduk Sukot. Setelah ditanyai, orang itu menuliskan nama para pemuka dan para tua-tua di Sukot untuk Gideon. 77 orang banyaknya. Lalu pergilah Gideon kepada orang-orang Sukot sambil berkata, "Inilah Sebah dan Salmuna yang karenanya kamu telah mencela aku dengan berkata, sudahkah Sebah dan Salmuna itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada orang-orangmu yang lelah itu?" Lalu ia mengumpulkan para tua-tua kota itu. Ia mengambil duri padang gurun dan onak dan menghajar orang-orang Sukot dengan itu. Juga menara Penuel dirobohkannya dan dibunuhnya orang-orang kota itu. Kemudian bertanyalah ia kepada Sebah dan Salmuna, "Di manakah orang-orang yang telah kamu bunuh di Tabor itu?" Jawab mereka, "Mereka itu serupa dengan engkau. Sikap mereka masing-masing seperti anak raja." Lalu kata Gideon, "Saudara-saudarakulah itu anak-anak ibuku. Demi Tuhan yang hidup, seandainya kamu membiarkan mereka hidup, aku tidak akan membunuh kamu." Katanya kepada Yeter, anak sulungnya, "Bangunlah, bunuhlah mereka." Tetapi orang muda itu tidak menghunus pedangnya karena ia takut, sebab ia masih muda. Lalu kata Sebah dan Salmuna, "Bangunlah engkau sendiri dan paranglah kami, sebab seperti orangnya, demikian pula kekuatannya." Maka bangunlah Gideon, dibunuhnya Sebah dan Salmuna. Kemudian diambilnya bulan-bulanan yang ada pada leher unta mereka. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Gideon adalah anak Yoas, orang Ebiezer, yang dipilih Tuhan untuk menjadi hakim dan perantara bagi bangsa Israel. Sebenarnya dia merasa tidak mampu, anak-anak. Dia merasa masih terlalu muda. Tapi Tuhan meyakinkannya, Tuhan akan menyertai setiap perjalanan Gideon. Ketika bangsa Israel tidak taat pada Tuhan, bangsa Israel diserahkan kepada orang Midian. Setelah bangsa Israel mendapat perlakuan yang tidak adil, disiksa oleh orang Midian, namun akhirnya bangsa Israel sadar, menyadari kesalahannya, dan mereka berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan.
Dan Tuhan mendengar seruan bangsa Israel, dan Tuhan ingin menolongnya. Tuhan mengutus Gideon untuk melawan orang Midian. Untuk itu Tuhan memanggil orang-orang suku Manase, suku Zebulon, suku Asyer dan Naftali, sehingga jumlah mereka menjadi 300 orang. Ketika mereka menyeberangi sungai Yordan, mereka berhenti sejenak untuk beristirahat dan meminta makan kepada orang Sukot. Tapi apa kata orang Sukot, anak-anak? Orang Sukot tidak memberinya makan, malah dia mengejek Gideon. Tapi akhirnya Gideon dan pasukannya tetap berjalan. Akhirnya Gideon bersama-sama membuktikan bahwa Tuhan telah menolong mereka, dan Gideon pun menang atas orang-orang Midian itu. Nah, anak-anak, kita bisa belajar dari sifat Gideon. Walaupun Gideon minta tolong kepada orang-orang Sukot dan dihina, bahkan tidak ditolong, tapi Gideon tetap teguh bahwa dia diberkati oleh Tuhan. Anak-anak, apabila kita minta tolong kepada orang di sekitar kita dan orang itu tidak memberi pertolongan terhadap kita, tapi kita wajib menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan terhadap kita, ya anak-anak. Amin. Itu tadi firman yang sungguh memberkati kita semua adik-adik ya. Kita akan masuk di dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Pamong Ibu Uditias. Monggo. Anak-anak, mari kita berdoa syafaat. Bagaimana sikap doa Pamong Rina? Ya, sikap berdoa kita, tangan dilipat dan kita tunduk kepala. Ya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sujud kehadirat-Mu lagi ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, Kau telah bimbing kami, Kau telah sertai kami dalam menerima firman. Ya Bapa, mampukan kami untuk dapat menjalani firman ini di dalam kehidupan sehari-hari. Ya Bapa, kami berdoa juga untuk anak-anak ya Bapa, yang pada saat ini harus belajar di rumah ya Bapa. Sertailah mereka ya Bapa dalam belajar di rumah. Berilah mereka kesehatan dan mampukan dia untuk selalu bersyukur. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk orang tua yang mengasuh anak-anaknya ya Bapa. Kiranya Kau beri kebijaksanaan pada orang tua kami. Kau sertai mereka dalam mendidik anak-anaknya, sehingga apa yang diberikannya, apa yang dididiknya dapat menjadikan anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Bapa Surgawi, doa hamba yang tiada sempurna ini hanya Hamba panjatkan demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Adik-adik, seperti Gideon tadi ya, yang diberkati oleh Tuhan, kita juga adalah anak-anak pemenang. Kita adalah anak-anak yang diberkati Tuhan, yang senantiasa juga harus bersyukur
ya senantiasa memuji Tuhan dan juga senantiasa mengucap syukur untuk segala sesuatu yang telah Tuhan berikan kepada kita selalu ya. Ya. Kita akan menyanyi lagu pujian, yaitu lagu pujian Laskar Kristus ya. Ayo Mas Nathan, Mas. Ayo adik-adik pada berdiri. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak der. Saya Laskar Kristus, siap gerak der. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Adik-adik, karena ibadah kita sudah selesai, pesan dari Pamong Rina dan juga Pamong Ibu Uditias, ya, jangan lupa belajar, jangan lupa memuji Tuhan, berdoa, kemudian tetap bersyukur ya. Iya, jaga kesehatan. Jaga kesehatan dan juga jangan lupa untuk senantiasa memakai masker dimanapun berada, kecuali di rumah ya. Kemudian yang kedua, tetap cuci tangan pakai sabun dengan 6 langkah yang dulu pernah diajarkan di sekolah minggu. Dan yang ketiga, jaga jarak ya. Dan harus makan makanan yang bergizi. Ya, yang bernutrisi ya. Demikian ibadah kita pagi ini. Anak-anak yang terkasih Tuhan, kita akan mengakhiri pertemuan ini dan mari kita masuk di dalam doa penutup. Kiranya kasih, sukacita, dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai anak-anak semua hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Demikian adik-adik, shalom, salam, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda,